Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel saya. Kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial ke teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan artikel yang relevan ya, atau untuk kepentingan studi pendahuluan atau penelitian terdahulu. Nah, salah satu aplikasi yang teman-teman bisa gunakan adalah namanya Publish or Perish ya. Ini aplikasi berbayar tetapi ada versi gratisnya. Jadi kita kan sulit ya mengumpulkan artikel yang sesuai karena kita harus mengutip jurnal-jurnal biasanya. Nah, saya akan praktekkan teman-teman, tapi ini yang gratisan saja. Silahkan di-download saja di sini websitenya. Seperti ini. Ini ringan ya. Jadi tidak lama downloadnya. Silahkan di sini di-download. Nah ini ya, di-download saja. Kalau tidak bisa teman-teman silahkan cari di website lain yang sesuai begitu ya. Oke teman-teman sekalian, kita akan praktekkan. Sebetulnya ini banyak fungsinya ya, tapi saya hanya praktekkan yang untuk mencari artikel saja. Kita praktekkan yang standar saja lah ya. Oke, kita tutup dulu bagian ini. Anggap saja sudah terinstall. Nah, kemudian teman-teman silahkan dibuka filenya. Ya, misalnya ini di sini sudah ada. Nah, ini teman-teman misalnya di sini sudah tampak seperti ini. Oke, kita tidak jelaskan satu persatu ya, karena ini hanya untuk mencari artikel saja. Oke, yang paling gampang teman-teman, ini ada bintangnya ya. Kalau bintang 2 dan 3 ini harus registrasi dan harus subscribe ya. Kita pakai yang gratisan saja. Jadi untuk Scopus ini harus sudah registrasi. Kita pakai yang Google Scholar saja. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari penelitian itu penelitian siapa aja. Bisa. Kita ketik aja tulisannya di sini, maka nanti akan muncul. Kemudian ini atau di jurnal mana saja kita bisa difilter di sini. Kemudian juga judul juga bisa. Nah, tetapi yang paling gampang menurut saya teman-teman sekalian adalah kita cari berdasarkan keyword ya. Misalnya kita akan mencari keywordnya adalah pendidikan karakter. Kita akan mencari jurnal-jurnal yang sudah meneliti tentang pendidikan karakter, gitu ya teman-teman. Ini citation record, paten, oke biarin aja seperti ini. Kita tinggal enter aja teman-teman sekalian. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini judulnya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Ini tahun, ini nama jurnal, dan ini linknya ada. Jadi kalau kita mau langsung, kita gampang teman-teman. Kita tinggal dibuka saja. Misalnya yang ini. Kita buka ini di artikel in browser. Nah ini PDF-nya otomatis ke download ya. Nah kita langsung buka aja. Nah ini artikel yang barusan ya. Jadi kita linknya juga dapat, PDF-nya juga langsung dapat gitu. Nah, oke, setelah ini teman-teman sekalian ada beberapa cara. Ini sudah di checklist ya. Nah ini kalau kita mau pisahkan boleh. Di sini misalnya bukunya tidak masuk, kita buang aja checklistnya. Nah setelah seperti ini, misalnya kita teman-teman mau disimpan di dalam Word, kita mau lihat koleksinya, kita bisa masuk ke sini. Nah kemudian ada search report ya. Kalau basic itu yang versi pendeknya seperti ini. Kalau yang extended ini yang agak lengkap. Oke, kita search report, kita simpan misalnya ini report yang keempat. Kita save. Ya, sekarang kita akan cari file barusan. Nah, setelah kita save, teman-teman, kita dapat filenya seperti ini. Ini lengkap, linknya, judulnya, ya, nama penulisnya, tahunnya udah lengkap. Dan ini linknya aktif, kita tinggal klik aja ini linknya pakai CTRL, ya, plus mouse. Nah, maka ini kita langsung tinggal buka satu-satu. Silahkan kita bisa dipelajari. Ya, ini ada 41 halaman. Kita udah dapat lengkap ya, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, bagaimana kalau kita mau memindahkan ke Excel? Untuk lebih gampang kita mengolahnya, kita Ctrl A dulu ini, di blok semua. Kemudian copy result. Kemudian ini result for Excel. Ya, ini sudah tercopy. Kita pindah ke sini. Nah, ini sudah ada teman-teman sekalian. Ya, di sini kita tinggal rapi-rapi aja, tinggal disortir, mau tahun berapa dan tahun berapa. Ya, ini kita bisa melakukan penyortiran di sini.
Oke teman-teman sekalian, misalnya kita kan nggak mau pusing ya untuk memasukkannya ini ke daftar pustaka, kita pakai aplikasi Menly. Nah, kita blok ini semua, anggap saja ini udah diblok. Kemudian teman-teman silahkan save result. Nah, biasanya kan pakainya yang RIS ya, yang Redman lah, pakai yang ini. Nah, kemudian kita kumpulkan di sini. Misalnya website pendidikan karakter. Ini contoh aja ya. Nama judulnya bebas. Kita simpan. Oke. Kita keluar dulu dari sini. Oke, kita buka Menly-nya. Oke, teman-teman, ini Menly-nya sudah terbuka seperti ini ya. Kita tidak usah pusing lagi nanti memasukkan daftar pustaka. Kita tinggal add file. Kemudian cari yang tadi. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi kita masukkan, open ke sini ya. Nah, maka si daftar pustakanya nanti sudah otomatis ada di sini. Kita tinggal insert aja citasinya ke dalam Word ya. Jadi yang rujukan yang seabrek ini tidak perlu kita pusing-pusing untuk membuatkan daftar pustakanya. Jadi ini dikombinasikan lagi dengan aplikasi Menly supaya lebih gampang gitu teman-teman ya. Nah, jika tidak menemukan yang sesuai, tinggal ganti aja ininya keywordnya dengan berbagai macamnya. Nah, jadi nanti ketika kita membuat makalah atau segala macam di Menly-nya di sini sudah ada dan sudah lengkap. Begitu ya teman-teman sekalian. Itu aja untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.